Terima kasih Pak Bruno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan saya, Karopenmas, Pak Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Yang saya hormati juga rekan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi Winarso. Selamat datang Pak di lantai 9 Gedung Barreskrim Polri. Pak Kasubdit 1, Pak Setio, dan Pak Pipit Kasubdit 3. Dan tentunya rekan-rekan media semua yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG subsidi. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu dalam setiap kesempatan rilis pengungkapan barang bersubsidi selalu saya sampaikan bahwa kenapa Tipiter ini getol sekali atau care sekali terhadap pengungkapan kes-kes yang menyangkut barang bersubsidi. Rekan-rekan perlu diketahui bahwa yang paling dirasakan susahnya, yang paling dirasakan dampaknya terhadap penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah masyarakat kecil, ya. Di mana di negara kita ini situasi masyarakat kecil kita masih sangat dominan dibanding yang berkecukupan, sehingga jangan sampai lagi nanti terjadi atau paling tidak kita bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, baik itu LPG, kemudian BBM, ada pupuk, ya. Sehingga kita anggap bahwa mereka yang telah bermain subsidi ini adalah pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Izinkan saya menyampaikan pendahuluan terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh tim kami. Yang ini ada dua TKP ya rekan-rekan. Yang pertama adalah laporan polisi nomor 42 tanggal 16 April 2025 dengan TKP di Dusun Kerajaan RT 007 RW 02 Kelurahan Pasir Mukti, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Kerawang, yang diduga dilakukan oleh satu orang tersangka atas nama TN alias E. TKP kedua adalah laporan polisi LP 46 tanggal 30 April 2025, di mana TKP berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 24, Kelurahan Budak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu tersangka FZ SW alias A, DS, dan KKI. Rekan-rekan sekalian, bahwa kronologis penyelidikan dan penyidikan akan saya sampaikan secara rinci, secara sistematis, sehingga nanti tidak banyak pertanyaan karena ini sudah kita sampaikan secara detail. Terkait dengan laporan polisi nomor 42, penyelidikan berdasarkan informasi adanya kegiatan penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kilo ke tabung 12 kilo non-subsidi di Kelurahan Pasir Mukti, Telaga Sari, Kerawang. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan di sebuah rumah, adanya pangkalan gas LPG 3 kg yang beramat di Dusun Kerajaan, Kelurahan Pasir Mukti, Telaga Sari, Kabupaten Kerawang, dan dilanjutkan dengan penindakan di lokasi tersebut. Nah, ini cukup menarik gitu. Biasanya orang beli dari pangkalan baru disuntik atau dipindahkan ke tabung non subsidi. Lah ini pangkalan sendiri yang bermain. Tentu nanti bisa menjadi perhatian dari rekan dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi. Kalau perlu izinnya harus dicabut nih. Kenapa? Karena dampak dari
pangkalan ini langsung bermain, terjadi kelangkaan secara lokal terhadap LPG 3 kg ini. Ini salah satu sumber informasi mengapa kita bisa tahu adanya penyalahgunaan LPG ini, karena ada kelangkaan di sekitar pangkalan tersebut. Dari hasil penindakan di rumah pangkalan gas LPG 3 kg tersebut, tim berhasil menemukan kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, serta mengamankan tersangka TN alias E. Yang bersangkutan selaku pemilik sekaligus pemodal, atau yang biasa kita sebut juga dokter. Untuk laporan polisi nomor 46 yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah, ini kita awali penyelidikan juga dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di wilayah kota Semarang, sehingga terjadi kelangkaan juga khususnya di wilayah Banyumanik. Atas dasar informasi tersebut, pada tanggal 29 April 2025, penyelidik Subdit 3 di Tipiter Barreskrim melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan gas 3 kg bersubsidi di gudang pangkalan. Ya, ini di gudang pangkalan atau subpenyalur LPG 3 kg tanpa izin. Karena gudang TKP tertutup pada saat itu, kemudian penyidik mendekati gudang dan mengatur strategi untuk masuk ke dalam gudang, dan sekitar pukul 21 kegiatan penyuntikan dari gas subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg sudah berlangsung. Namun pada saat itu petugas belum mendapatkan jalan untuk bisa masuk, sementara kegiatan sedang berlangsung. Hal ini ditandai dengan aroma yang tercium, yaitu berupa gas yang menyengat. Kemudian tidak berselang lama tersangka FZSW alias A selaku pemilik hendak keluar gudang. Nah, pada saat itulah petugas kita baru punya kesempatan memasuki gudang yang kita duga digunakan untuk melakukan penyuntikan. Kemudian tim kami di TKP melakukan wawancara dan pemeriksaan awal bahwa diketahui tersangka DS dan tersangka KKI berperan sebagai dokter atau penyuntik dari tabung 3 kg subsidi ke tabung 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg non subsidi. Adapun otak atau yang memerintahkan adalah tersangka FZSW alias A yang merupakan pemodalnya. Dari hasil penyelidikan kedua perkara tersebut, maka kemudian kita gelarkan dan proses penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan. Dari proses penyidikan, LP nomor 42 yang di Kabupaten Kerawang telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dengan rincian sebagai berikut: 1 orang pelapor, 1 orang saksi penangkap, 1 orang terlapor, 3 orang saksi pekerja, dan 1 orang saksi ketua RT. Sementara untuk LP nomor 46 yang di Kota Semarang, pada proses penyidikan ini telah melakukan 12 pemeriksaan terhadap saksi, yaitu 2 orang saksi pelapor dan penangkap, 3 orang terlapor, 1 orang karyawan admin gudang, 1 karyawan angkutan atau sopir, 4 orang kernet, dan 1 orang sebagai anak FZSW alias A sebagai pemodal yang kebetulan saat itu berada di gudang. Kemudian penyidik melakukan penyitaan barang bukti yang untuk di TKP Kerawang kita sudah menyita 386 tabung gas, ya,
dengan rincian 254 tabung gas 3 kilo, 38 tabung gas 5,5 kilo, dan 94 tabung gas 12 kilo. Yang kedua, 20 regulator atau alat suntik yang sudah dimodifikasi, nanti rekan-rekan bisa melihat ya, seperti biasanya itu yang digunakan oleh dokter. 10 buah potongan ember, 1 unit HP merek Vivo Y22 warna biru dengan nomor IMEI 8653864621 beserta SIM card-nya. Kemudian 1 buah buku catatan pembelian tabung gas 3 kilo. Yang terakhir adalah 1 unit mobil pickup. Sementara itu rekan-rekan yang di Kota Semarang ini penyitaan barang buktinya lumayan besar, cukup signifikan dengan jumlah tabung 4.109 tabung gas dengan rincian 20 tabung ukuran 50 kg, 649 tabung ukuran 12 kg, 95 tabung ukuran 5,5 kg, dan 3.346 tabung ukuran 3 kg. Nah, ini yang subsidi. Selain itu kita juga menyita 10 unit selang, 1 unit timbangan, 12 pak segel baru warna kuning tabung 12 kg, 5 ikat plastik es batu ukuran 250 gram, 5 pak segel warna putih untuk tabung 5,5 kg, 3 unit handphone, 1 unit truk, dan 2 mobil pickup. Dari penyidikan yang sudah kita lakukan, maka kita menetapkan beberapa tersangka. Ya. Yang pertama untuk LP nomor 42, kita telah menetapkan tersangka dengan inisial TN alias E, hanya 1 orang. Ya. Kemudian untuk LP 46 yang TKP Semarang atau Provinsi Jawa Tengah, kita menetapkan 3 orang tersangka, yaitu inisial FZSW alias A, yang kedua DS, dan ketiga KKI. Modus operandi dan peran para tersangka. Untuk LP 42 yang Kabupaten Kerawang, tersangka mendirikan pangkalan gas LPG yang digunakan sebagai kamuflase serta media dalam pengumpulan LPG subsidi pemerintah, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku proses penyuntikan atau pemindahan isi LPG 12 kilo ke LPG 12 kilo non-subsidi. Yang kedua, setelah tabung 3 kilo terkumpul, kemudian disuntikkan ke tabung non-subsidi 12 kilo dengan menggunakan alat regulator yang sudah termodifikasi dan es batu. Selanjutnya, mengisi atau menyuntikkan tabung 12 kg dibutuhkan isi tabung 3 kg sebanyak 4 tabung. Ya, jadi 4 tabung 3 kilo itu untuk mengisi 1 tabung 12 kilo. Setelah tabung 12 kilo terisi, kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya tabung gas non-subsidi 12 kilo hasil penyuntikan dijual ke masyarakat dengan harga non-subsidi. Modus operandi yang kedua untuk LP 46 di Kota Semarang. Tersangka FZSW alias A adalah pemilik gudang yang sebelumnya memang merupakan gudang pangkalan gas dengan memiliki izin perorangan yang dicabut izinnya atau pemutusan hubungan usaha sejak tahun 2020 karena menjual di atas HET. Namun pelang izin tersebut masih menempel di pintu masuk gudang yang memang menjadi pengejar gas sehingga masyarakat tahunya gudang tersebut masih berizin. Bahwa kegiatan penyuntikan dilakukan pada malam hari hingga subuh sejak jam 18.00 sampai dengan 03.00 dini hari. Bahwa tersangka penyuntik rata-rata bisa melakukan penyuntikan dalam 1 hari, mereka sebanyak 50 sampai dengan 60 tabung 12 kilo, sehingga bila mereka bekerja berdua maka sehari bisa mengisi tabung
12 kilo sebanyak 100 sampai 120 kilo. Areal penyuntikan adalah tertutup dan tidak terlihat dari dalam gudang karena pintu masuk dari samping menggunakan remote dan hanya bisa masuk dari dalam ruangan kantor yang terdapat CCTV, sehingga tamu atau petugas yang datang untuk mengetahui lebih awal dan di gudang hanya terlihat hamparan gas yang tersusun, tidak terlihat adanya penyuntikan karena penyuntikan berada di ruangan yang berbeda. Hasil penyuntikan dari ruangan tersebut dipindahkan ke gudang dan disusun serta siap dipasarkan. Sistem penjualannya menggunakan sales yang mereka sudah kenal, bahwa bahan baku gas 3 kg tersebut selain jatah dia sebagai pengecer juga merupakan jatah bagi 3 kabupaten kota yang dikirim oleh sales-sales yang berada di Semarang Kota, Semarang Kabupaten, dan Temanggung. Dan kegiatan ini sudah dilakukan sejak November 2024 atau sudah berjalan 6 bulan. Namun demikian kita akan melakukan pendalaman lagi rekan-rekan. Ini biasa modus mereka. Ya. Sudah berjalan 2 tahun pun kalau ditanya kita pasti ngakunya baru 3 bulan atau paling lama 6 bulan. Tapi ketika kita buka nanti dari hasil pembukuan keuangan, ya barulah itu kita bisa pastikan lagi. Peran tersangka untuk LP nomor 42 yang di Kerawang, tersangka TN merupakan pemilik rumah, pemilik pangkalan gas LPG 3 kilo, dan pemilik tempat usaha penyuntikan tabung gas subsidi 3 kilo, yaitu di Dusun Kerajaan, RT 07 RW 02, Kelurahan Pasir Mukti, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Kerawang. Adapun proses pemindahan tabung gas subsidi 3 kilo ke gas 12 kilo adalah dengan menggunakan selang atau regulator yang telah dimodifikasi, kemudian memakai es batu agar proses pemindahan gas lebih cepat dan tidak terlalu panas. Untuk